Halo sahabat YouTube Rumah Rengganis. Aduh, agak meriang nih, agak-agak batuk. Seneng banget ya malam ini ada tamu istimewa, yes. Tamu Rumah Rengganis yang saya culik dari Jakarta. Minta diculik, Mas Aan Mansur. Udah nggak perlu disebutin ya, karena pasti sudah banyak yang tahu. Dan nanti kita akan diskusi buku Mas Aan Mansur dan sebenarnya lebih ke ngobrolin puisi sih nanti. Nah, Mas Aan, makasih banget udah datang ke Cirebon, walaupun mepet-mepet waktunya, tapi tadi sempat kulineran sebentar. Dan apa kesan pertama Mas Aan? Ini karena pertama kali Mas Aan ke Cirebon, jadi emang wajib banget diculik ya. Betul. Terima kasih telah menculik saya. Kesan pertama apa ya? Tentu saja ya, saya masih mencoba memproses sebenarnya ruang waktu seperti apa lagi nih yang saya alami sekarang. Tapi yang paling pertama bisa terasa tentu saja cuacanya kurang lebih mirip dengan Makassar, panasnya gitu yang terasa itu. Selebihnya mungkin ya saya tadi makan apa namanya? Empal gentong tapi yang tidak pakai santan tuh ya kurang lebih asem. Rasa asam-asamnya kurang lebih terasa sama lah dengan beberapa cocok gitu dengan lidahku kalau kurang lebih sama dengan beberapa jenis makanan di sana. Tadi sempat ke Museum Keraton? Ya, jalan-jalan sebentar ke Museum Keraton, lihat-lihat gitu. Menjadi turis gitu. Menjadi turis sebentar. Tentang Rumah Rengganis Mas, pertama juga. Sejak melihat ini, karena ya sekarang udah ya, tapi terasa jauh juga karena selalu melihat aktivitasnya. Saya selalu nonton channel YouTube ini makasih gitu. Loh. Terus selalu lihat ada kegiatan-kegiatan sini. Jadi memang sudah lama kapan ya saya bisa main di Cirebon gitu. Main ke Rumah Rengganis. Excited ada di sini dan senang melihat bahwa rame ternyata dan menyenangkan sekali tempatnya. Nah, ini bicara soal komunitas Mas Aan sendiri di Makassar sempat dan masih ya lama mengurus ruang perpustakaan dan ruang komunitas bernama Kata Kerja. Itu apa sih Mas biasanya target atau minimal Mas Aan tuh mengharapkan teman-teman yang bergumul di komunitas itu nanti akan memilih jalannya, tapi setidaknya ada harapan ngapain sih mereka gitu. Sebetulnya seberapa perlu sih teman-teman muda berkomunitas? Jadi saya sebenarnya dulu nggak tinggal di Makassar, saya baru di Makassar akhir tahun 90-an gitu. Saya masuk tamat SMA, jadi saya pindah ke Makassar 97 gitu, dan sejak itu sebenarnya sudah gabung di komunitas. Buat secara personal buatku jadi kebutuhan buatku dulu ya. Pertama karena itu sekali lagi ruang waktu yang berbeda sekali sebagai orang yang tinggal di desa sebelumnya. Dan sejak itu juga memang mengurusin perpustakaan. Jadi Kata Kerja itu sebetulnya perpustakaan komunitas terakhir setelah beberapa yang kami bikin yang sebetulnya sama, maksudnya di komunitas yang sama, berganti nama dengan formula yang berbeda juga. Belakangan setelah sekitar 20-an tahun terakhir, Kata Kerja baru bisa 8 mungkin sekitar 7-8 tahun terakhir. Kalau Kata Kerja sendiri berbeda mungkin yang dulu-dulu yang kami bikin yang dengan semangat mau kampanye baca atau kampanye literasi. Tapi kalau sekarang tuh agak berbeda gitu. Itu juga bisa dijelaskan sedikit dari namanya sih, Kata Kerja. Jadi di tahun-tahun ketika kami bikin itu, kami ketika melihat konteks semacam konteks gerakan sosial di Makassar gitu, kami melihat ada semacam kecenderungan ada dua kelompok ekstrim lah gitu. Kayak ini agak serampangan istilahnya. Jadi ada sekelompok orang yang bisa dibilang kayak terjebak aktivisme, terus terjebak verbalisme gitu, kurang lebih itu agak stereotyping gitu. Tapi yang saya maksud adalah sekelompok orang yang merasa dirinya kayak ya gerakan intelektual itu ya harus dan tidak boleh tidak gitu, harus berada di tengah basis gitu, bekerja dengan masyarakat gitu. Kalian ngapain sih cuma diskusi-diskusi, nulis doang gitu. Seolah-olah itu gitu. Di satu sisi
kelompok yang saya maksud tadi terjebak verbalisme ini adalah kelompok yang merasa kayak kalian tuh ngapain sih, nggak ngerti teorinya, nggak ngerti apanya, terus kerja jangan-jangan justru merusak situasi masyarakat. Jadi kayak sebenarnya tujuannya sama tapi kayak mereka tuh nggak pernah bisa ketemu gitu. Nah jadi ada itu kata kerja digabung, jadi sebenarnya penggabungan kata dan kerja. Tapi upaya itu juga jadi kalau karena saya juga penulis, jadi kata kerja itu kan kelas kata paling kuat ya, maksudnya dalam kalau kita ngomongin kalimat gitu. Jadi sebetulnya konsep awalnya adalah menyediakan ruang di mana semua latar belakang bisa ketemu dan saling melakukan percakapan gitu. Jadi di tahun-tahun awal kata kerja yang dilakukan adalah semua programnya itu dalam rangka untuk menjadi semacam ruang publik alternatif. Waktu tahun-tahun itu juga nggak ada ruang publik di Makassar, maksudnya semua dikomersialisasi sedemikian rupa. Menjadi semacam ruang publik alternatif di mana semua kepentingan semua pihak bisa datang dan bertemu di sana. Yang modelnya perpustakaan. Jadi dan itu cukup efektif ya. Sejauh ini masih berjalan ya. Kemudian yang aku tahu juga Mas Aan selain sibuk menulis, bukunya banyak banget, ada yang terbaru lagi nanti. Aku tertarik mengamati masa-masa pasca pandemi. Tiba-tiba gitu di saat kita lagi sendirian, lagi berbahan gitu, muncul karya baru Mas Aan. Waktu yang tepat untuk melupakan waktu. Yes. Itu apa Mas yang mendasari? Apakah Mas Aan ada kesadaran di masa pandemi itu akhirnya ya menulis adalah upaya healing, menulis adalah upaya untuk health mentality gitu? Ada kesana nggak Mas? Atau ya udah aku emang lagi pengen nulis gitu? Sebetulnya healing dalam pengertian ada banyak hal, bahwa negara ini sakit kan sebetulnya. Kita ini masyarakat sakit ya, nggak dalam konteks sangat spesifik sebagai isu tidak mental health gitu. Tidak personal sekali ya. Tidak personal, maksudnya saya nggak pernah melihat bahwa ada persoalan personal yang tidak dalam kaitannya dengan persoalan yang politikal ya. Nah tapi secara khusus di buku Waktu yang Tepat untuk Melupakan Waktu itu sebetulnya saya nyaris berada 24 jam di rumah, tapi juga pada saat bersamaan kayak tidak berhenti. Paling sibuk karena harus sebetulnya tidak punya waktu buat diriku, nyaris ya, maksudnya buat diriku sendiri karena punya anak gitu, punya keluarga, dan menavigasi itu bukan hal yang mudah gitu. Tapi di saat yang sama kita tetap dibombardir oleh banyak sekali persoalan ya, dan kita melihat wah ternyata ini pandemi adalah krisis multidimensi gitu. Ini bukan semata urusan kesehatan gitu. Ini urusan pemerintah yang inkompeten, represi berlapis dari satu struktur yang lebih besar dan seterusnya gitu. Sehingga ada begitu banyak pertanyaan yang muncul gitu. Tentu saja urusannya juga sangat psikologis ya, karena tekanan itu kemudian di masa pandemi saya itu bukan orang sebelum pandemi, saya bukan orang yang bisa gampang mimpi gitu. Tapi ketika mimpi kalau ketika tidur gitu dalam pengertian iya, tapi ketika pandemi itu sering sekali mimpi buruk gitu. Karena saya ternyata berpikir karena tubuhku jarang sekali bergerak gitu. Jadi dan itu melelahkan ya. Jadi saya merasa kayak ada begitu banyak pertanyaan di kepalaku yang butuh dikeluarkan dan dipercakapkan lebih banyak gitu. Ketika orang misalnya lagi bicara jaga jarak gitu, pertanyaannya bisa jadi jauh lebih kompleks gitu ke dalam diriku gitu. Karena kayak wah sebenarnya saya ini berdiri dari jarakku dari ketidakadilan berapa jauh atau berapa dekat sih gitu. Atau masing-masing kita ini sebetulnya siapa yang lebih dekat dari ketidakadilan, siapa yang lebih jauh gitu dan seterusnya. Jadi ada bisa pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi dan itu kan kita jadi pandemi sebetulnya membantu kita melihat ada begitu banyak persoalan ketidakadilan di negeri ini gitu. Ketika di awal-awal pandemi misalnya orang teriak marah, bisa lihat kemarahan sensi juga. Ya, kemarahan di media sosial karena ada orang yang menimbun masker gitu. Tapi kok kayaknya orang adem-adem aja ya, selama puluhan tahun tuh ada orang yang menimbun harta, orang 1% yang menimbun harta untuk harusnya buat orang banyak, tapi kok kita nggak marah gitu. Apa yang membuat kita lebih marah ke teman kita yang nimbun masker gitu, tapi nggak bisa menyalurkan kemarahan kita ke struktur atau kekuasaan yang lebih besar gitu.
itu kan kalau saya pikirin sendiri bisa stres ya, karena apalagi saya nggak bisa keluar untuk berdiskusi. Dan masa-masa pandemi itu emang overthinking banget ya kita ya. Asli itu. Jadi nah itu semua yang sebetulnya saya kelola ya, apalagi itu masa-masa sebenarnya masa-masa pertumbuhan, karena anakku tuh baru bisa 2 tahun 3 tahun masa itu ya. Jadi wah, itu bagaimana sementara saya harus menciptakan satu ruang yang aman, nyaman, dan cukup merdeka buat anakku bertumbuh, tapi dia harus ada di rumah dan orang tuanya saya terutama ditekan oleh begitu banyak pikiran-pikiran yang saya tidak bisa komunikasikan. Jadi akhirnya ya saya nulis gitu. Iya. Nah, mungkin kan banyak yang mengenal Aan Mansur setelah mengeluarkan banyak buku, setelah jadi penulis. Kita pengen tahu dong awal mula Mas Aan memilih menulis dan sastra dan puisi. Wah, sebetulnya tuh jauh sebelum itu, mari kita otak-atik. Sebenarnya apa ya? Bisa dibilang sebetulnya mungkin teknologi pertama yang memukau saya itu bahasa gitu. Karena itu yang saya anggap teknologi paling canggih, paling aman, paling nyaman. Itu menyadari kesukaan menulis itu di usia berapa, Mas? Saya nggak bilang itu saya suka ya, tapi sebagai sebuah kebutuhan, sebagai teknologi yang saya butuhkan untuk hidup masa itu. Karena saya bukan orang yang sebetulnya suka. Ini selalu saya bilang gitu, kalau saya diminta mendaftar 10 benda favoritku, nggak ada manusia di daftar itu. Jadi manusia itu bukan benda favoritku sama sekali. Jadi saya dulu bahkan dengan ibuku waktu kecil itu berkomunikasinya lewat surat gitu. Saya punya privilege tentu saja karena kakekku suka baca buku, jadi ada perpustakaan kecilnya meskipun tinggal di kampung. Dan ini mungkin terdengar lebay, tapi buku-buku itu benar-benar menyelamatkan saya gitu. Meskipun sebenarnya koleksi kakekku sebetulnya yang harusnya nggak dibaca oleh anak kecil, tapi kan nggak ada pilihan waktu itu. Jadi sejak SD pun meskipun nggak banyak koleksinya, itu kayaknya sejumlah buku di situ sudah saya baca, buku-buku sastra banyak saya baca gitu. Kakek suka baca sastra gitu, dan itu membuatku menjadi apa ya, merasa kayak wah, dunia membaca ini dan dunia menulis ini adalah apa ya, menarik sekali, cocok buatku gitu. Kayak saya menyadari betul karena saya tumbuh sakit-sakitan kan kecil. Saya membutuhkan orang lain, tapi saya juga membenci mereka gitu. Jadi kayak dunia menulis dan membaca itu sebetulnya adalah saya bisa bercakap dengan orang tanpa saya harus berhadapan, tanpa saya perlu diintimidasi tatapan matanya gitu. Dan bahkan saya bisa bercakap dengan orang yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu gitu. Dan ini juga artinya kalau saya menulis, saya bisa bahkan bicara sama cucuku nanti yang setelah saya tiada gitu. Artinya saya bisa menari bahkan sama orang yang saya tidak bisa sentuh tangannya gitu. Jadi wah, ini teknologi yang canggih sekali gitu. Tapi dalam pengertian itu sebenarnya tidak dalam kayak pengen jadi penulis. Meskipun waktu kecil dulu setiap kali ditanya apa cita-citamu kan di sekolah dulu. Iya, pasti dokter. Iya, dokter, teman-temanku tuh dokter, pilot, ada polisi, yang jauh lebih imajinatif kayak mau jadi astronom gitu ya, tentara, guru. Tapi setiap giliran saya tuh pasti bilang penulis gitu, dan itu diketawain. Iya, termasuk guruku kayak itu. Itu cita-cita apa gitu. Kadang-kadang saya pikir kalau saya ingat-ingat teman SD ku dulu itu hampir nggak ada yang mencapai cita-citanya gitu. Tapi ya alhamdulillah saya benar-benar jadi penulis, tapi juga artinya mengakui bahwa saya tidak punya keterampilan yang lain sebetulnya. Tidak punya keterampilan yang lain. Tapi puisinya Mas Aan selalu bagus dan agak sensitif dikit ketika rame-rame puisinya Mas Aan tidak ada New York hari ini. Ya, di salah satu film AADC itu kemudian orang-orang rame-rame, wah ini puisi masuk industri kreatif, ini jadi pop. So what? Emang kenapa? Emang nggak boleh? Nah, Mas Aan coba. Ya saya kira nggak. Ya. Justru bagus kan? Saya maksudnya sebetulnya jalan untuk masuk ke dalam dunia puisi itu bisa macam-macam ya, bisa kemungkinannya. Jadi menurutku tidak menarik kalau kita hanya membuka satu pintu untuk orang masuk ke dalam satu ruangan gitu. Karena alih wahana juga sekarang bisa macam-macam gitu. Tentu saja ada banyak persoalan yang jauh lebih vital dalam kalau kita ngomongin dunia kepenulisan atau industri kata-kata. Kadang-kadang orang tuh terpaksa harus memberi tanda petik karena kita tidak merasa kayak wah, sastra tuh kok kayaknya haram pakai kata industri di depannya ya. Tapi buatku
ada fakta-fakta nyata misalnya. Saya sekali lagi saya cukup privilege gitu karena bukuku dicetak ulang, pembacaku jauh lebih banyak dibanding pembaca karya kami lebih banyak dibanding penulis yang lain gitu. Sehingga saya bilang, tapi kenyataan bahwa saya tahu persis ada banyak kawan penulis saya dan produktif sekali Mas Aan, kayaknya tiap 2 tahun sekali ngeluarin buku deh. Ya sebagian misalnya sebenarnya ditulis sudah bertahun-tahun lalu gitu. Jadi saya melihat kenyataan bahwa ada banyak teman penulis saya yang cukup berdarah-darah. ada banyak teman penulis saya yang kalau dibanding saya misalnya ada 5 penerbit yang minta naskahku, ada orang yang menjajakan ke 5 penerbit belum ada yang belum tentu diterbitkan, atau karena diterbitkan terus tidak, ya kita tahu royalti penulis itu sebenarnya kecil sekali sehingga bahkan kesulitan untuk bisa membeli buku-buku yang mereka butuhkan supaya bisa menulis dengan bagus gitu. Jadi sebetulnya ada banyak kesenjangan. Jadi buatku tuh sebetulnya tipis sekali batasan antara mati-matian membela martabat puisi atau martabat sastra dengan melanggengkan pemiskinan penulis gitu. Jadi buatku kita nggak boleh lagi berpura-pura atau gugup gitu membicarakan puisi dan uang misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu buat saya nggak perlu ditakuti gitu. Kita karena dan itu kan sebenarnya satu pencapaian juga. Yep. Dan sah saja kalau orang menganggapnya tidak, bukan pencapaian juga, tapi maksudku gini loh. Apa tadi yang saya bilang? Dunia, ya sekali lagi dunia sastra itu sebetulnya banyak sekali caranya bisa banyak sekali caranya supaya dia bisa dirayakan gitu. Tidak adil rasanya gitu kalau memaksa semua orang kalau kita percaya bahwa sastra itu kaya, memasukkan semua orang di dalam satu kotak yang sama, sementara kebutuhan dan kecenderungan orang berbeda-beda sekali gitu. Kita tumbuh dengan beragam background. Jadi saya kira itu sih. Oke, cukup clear ya itu ya. Banyak banget ya puisinya Mas Aan yang bagus, Melihat Api Bekerja. Aku suka banget tuh buku itu. Dan yang Cinta yang Marah, yang merah ya. Covernya tuh udah susah tuh Mas dicari. Nah kabarnya sekarang Mas Aan lagi menerbitkan buku puisi baru, buku puisi foto. Itu gimana tuh Mas? Bermain-main gaya baru nih. Ya, saya sejujurnya suka bermain-main sekali lagi. Senang bermain-main. Dan ini tentu saya jauh lebih pop dari yang orang. Tadi Pop pengen pakai baju kaos yang tulisannya pop. Melihat Pop Bekerja. Iya, Melihat Pop Bekerja. Sebelum saya jawab itu, jadi beberapa hari yang lalu tuh sebelum saya ke Jakarta, sebelum ke sini, saya diminta jadi guru tamu di satu sekolah gitu. Kan nama lengkap saya itu M. Aan Mansur kan. Iya, M-nya tuh apa sih Mas kalau boleh tahu? Nah waktu di sekolah itu gurunya karena itu sekolah Islam terpadu, jadi M. Muhammad Aan Mansur gitu lah. Terus jadi sebelum mulai saya bilang, sebelum mulai saya harus kasih tahu sebetulnya meskipun saya suka dipanggil Muhammad karena itu terdengar seperti doa ya. Tapi M itu bukan Muhammad. Saya bilang M itu metafora. Oke. Di mana tadi kita? Buku puisi main-main barunya Mas Aan. Jadi sebetulnya kalau saya bilang tadi teknologi pertama yang saya suka yang memukau saya itu bahasa. Termasuk bahasa visual. Jadi waktu kecil itu sebetulnya ketika saya bahkan sebelum dikasih kenal bisa membaca A B C D E gitu ya, saya mengenalnya aksara Bugis dulu gitu. Dan itu diajarkan nenekku gitu. Dan cara mengajarkannya tuh dia membuat saya sadar bahwa memberitahu saya bahwa itu bukan sekadar huruf gitu, itu juga gambar, itu visual. Jadi dia bilang K itu kan aksara Bugis itu K, gang, angka dan seterusnya. K itu adalah tangga yang tidak ada anak tangganya gitu. W itu gunung yang habis pohonnya. H itu seperti gunung kembar yang ada bayangannya di air gitu. Jadi visual sekali. Ditambah kenyataan di waktu kecil itu saya di keluargaku dipanggilnya bocah pikun. Saking pelupanya. Oh ya? Jadi bisa tuh tiba-tiba bangun pagi, terlambat pakai baju seragam, keluar ke teras ternyata hari Minggu gitu diketawain satu. Nah, saya ngomong ke kakekku gimana dong kayak gini gitu, bilang, ya cari caramu sendiri untuk bikin kamusmu sendiri gitu. Nah, sejak itu tuh semua benda di sekitar yang saya lihat itu jadi referensi untuk mengingat sesuatu. Jadi
kalau saya datang di keramaian seperti ini kan banyak sekali nih orang baru yang baru akan bilang, Mas saya ini, nama saya A, Mas saya B. Pasti saya lupa sebentar lagi. Tapi akan susah saya lupa bahwa kita pernah ketemu. Tapi jangan ketemu lagi 2 bulan terus tiba-tiba bilang, coba masih ingat nggak siapa coba, saya tuh pasti lupa namamu gitu. Jadi cara mengingatku tuh menjadi jadi sebenarnya ingatanku tuh di kepala seperti indeks berbentuk foto-foto gitu. Jadi sebetulnya sejak kecil ketegangan visual dan teks itu sebenarnya sudah ada di tubuhku. Jadi bukan benda yang baru, beneran foto itu. Dan lagi karena saya punya kesadaran menulis dalam bahasa Indonesia, sementara bahasa Bugis sebetulnya cara aku berpikir itu sangat konkret ya, sangat visual gitu. Sementara menurutku bahasa Indonesia itu lebih konseptual gitu, lebih abstrak. Jadi seringkali pekerjaan pertama saya ketika menulis itu sebetulnya menerjemahkan gambar berbahasa Bugis di kepalaku menjadi teks berbahasa Indonesia. Jadi selalu ada tegangan gitu. Ada banyak alasan kemudian kenapa buku Memastikan Yang Pernah itu lahir gitu. Termasuk itu tadi. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain tentu saja. Mengingat masa kecilku misalnya dan saya sudah punya anak, kamera itu salah satu medium yang saya pakai dan belajar bersama anak kembarku. Ingatan ya. Bukan, selain itu juga belajar mengalami dunia bersama anakku. Jadi hampir setiap hari gitu kalau saya tidak lagi keluar kota seperti ini, bawa kamera jalan sama anakku dan mereka mempertanyakan apa ini, kami motret, nanti akan kami jadikan medium untuk mempelajari macam-macam. Kenapa airnya jadi seperti ini, kenapa pohonnya jadi rusak dan seterusnya gitu. Jadi itu medium itu. Bahkan anakku sekarang kan sudah bisa nulis namanya gitu, sudah hafal semua aksara, tapi dia akhirnya bilang gitu, saya menggambar namaku. Jadi aksara tuh masih visual di kepalanya. Itu pertama. Yang kedua, saya sendiri sebetulnya punya ini ya, kecemasan karena teks aksara itu, teks tertulis itu, baca tulis itu sebetulnya seperti kita bagaimanapun kita mengalami waktu linear ya. Jadi kayak meskipun puisi itu seperti kayak kita berjalan kayak ada yang disebut masa lalu. Jadi kalau sudah sampai di kata tertentu kita merasa kata yang dilewati itu sudah jadi masa lalu gitu. Artinya ada yang disebut masa depan. Sementara kalau kita ngelihat gambar tuh sebetulnya waktu yang bekerja tuh nggak linear gitu. Kalau kita lihat foto, dia waktu seperti itu. Jadi sebenarnya visual membantu saya untuk mendistraksi flow waktu yang linear. Karena menurutku waktu linear itu berbahaya ya. Dia waktu yang sangat kolonialis gitu, destruktif gitu, dia eksploitatif. Karena kita selalu membayangkan ada yang disebut masa depan gitu. Jadi kita merusak banyak hal. Ini main-mainnya serius banget ya. Iya, tapi Nilainya sebenarnya main-main yang serius. akhirnya 2 medium ini jadi kartu, jadi seperangkat kartu yang dicoba dipercakapkan gitu, tapi juga menjadi medium untuk orang bisa bercakap dan mempercakapkan banyak hal. Jadi banyak layernya sebenarnya. Judulnya Memasihkan yang Pernah. Jadi, akan launching di nggak tahu sih. 9 September ya? 9 September mulai pre-ordernya. Mulai pre-ordernya 9 September. September. Oke, Mas Aan, apalagi ya? Apalagi yang mau Mas Aan dibincangkan nih? Apa ya? Nggak ada sih. Saya berterima kasih saja sih ke semua orang yang selama ini membaca karya-karya kami gitu dan mengapresiasinya, dan menjadi teman buat saya untuk berbagi pertanyaan, karena saya sering ditanya gitu kayak apa sih inspirasinya, kayak kadang-kadang kata inspirasi itu agak susah saya navigasi sih sebenarnya, kayak agak licin gitu kata inspirasi. Jadi saya lebih senang biasanya menyebutnya pertanyaan gitu. Saya orang yang mempertanyakan banyak hal. Mas Aan kan cukup lengkap nih, nulis puisi, esai, novel ya, dan terjemahan. Yang paling seru kalau Mas Aan sendiri bermain-main di wilayah nulis yang mana? Sejak dulu saya merasa dan selalu bilang ke diriku bahwa ketika kamu mau bekerja dengan bahasa atau kerja dengan penulis, karena mungkin ya dulu ketika saya bilang sama ibuku, ketika saya sudah ada imajinasi jadi penulis di kepala aku, saya ngomong ke ibuku, Bu, saya mau jadi penulis gitu. Ibuku bilang, ya terserah itu hidupmu, tapi gitu, terus kayak berhenti sejenak. Tapi ya siap-siap miskin gitu kata ibuku. Di kepala aku waktu itu, wah penulis miskin, terdengar romantis ya kayak di film-film gitu.
Iya kan kayak gitulah digambarkan. Tapi kalau sekarang penulis sudah bisa menghidupi dong. Iya, dan sejak itu saya berpikir berarti kalau saya toh melakukan itu, artinya saya tidak boleh lupa untuk mengalami kebahagiaan bekerja dengan bahasa, dengan teks. Karena jangan-jangan cuma itu hadiah yang saya bisa dapat dari menulis kan. Jadi sebetulnya ketika menulis pun saya menganggapnya itu permainan gitu. Karena ibuku juga waktu kecil sekali dia bilang waktu kecil dulu saya merasakan sering sakit dan ibuku juga karena ditinggal suaminya bla 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 gitu macam-macam lah penderitaannya. Jadi saya merasa kayaknya kalau saya jadi pelukis atau musisi kayaknya saya bisa menghibur ibuku jadi hidupnya jadi lebih ringan ya. Tapi ibuku bilang gini, kata-kata itu dia bisa dipakai melukis, bisa dipakai main musik, bisa jadi menari bahkan. Dulu di majelisku cuma kayak ibuku bilang begitu pasti hanya karena nggak bisa belikan saya alat lukis gitu atau dia nggak bisa belikan saya gitar. Upaya menghibur. Ya, tapi semakin kesini saya merasa bahwa apa yang dibilang ibu itu benar gitu. Tentu saja kata-kata juga punya banyak batasannya. Itu juga salah satu alasan kenapa saya mengeksplorasi bahasa visual kemudian kan. Tapi ya itu tadi kalau pertanyaannya yang mana yang paling seru sebetulnya karena memang bahasa buatku juga salah satu sisi yang penting adalah dia juga bisa dipakai menjadi perangkat bermain-main. Persoalannya kan di imajinasi kita sekarang adalah bahkan permainan pun itu kompetitif kan. Maksudnya kalau kita main kayak kita harus ada yang kalah ada yang menang gitu. Makanya itu juga tadi kartu yang dibikin itu sebenarnya adalah permainan. Saya selalu menyebutnya permainan karena saya mau mengembalikan permainan yang sebenarnya ya benar-benar bersenang-senang tanpa merasa perlu harus kalahin siapa gitu. Oke, seru banget. Ya nanti kita lanjut lagi ya main-mainnya sama Aan Mansur. Ditutup dengan 5 rekomendasi buku selain karya Mas Aan Mansur sendiri dong pastinya. Apa ya? Buku yang mungkin sangat berpengaruh terhadap Mas Aan dalam proses-proses penulisan. Saya tuh setiap kali ditanya siapa buku favorit, saya selalu merasa iya, saya selalu merasa kepalaku tuh berkonspirasi menghapus semua ingatanku gitu loh. Siapa ya? Yang pasti buku pertama yang paling saya ingat gitu dan berkesan di masa kecilku. Ini tidak dalam rangka merekomendasikan apa-apa karena saya kira kebutuhannya masing-masing orang beda. Adalah buku dan itu hadiah pertama buku yang saya terima dari orang lain, dari kakekku waktu itu. Dia ngasih saya buku The Story of My Life-nya Helen Keller. Itu cerita hidup seorang aktivis yang tunanetra dan tuli juga, dan dia seorang pengajar juga, dan itu banyak memberi yang merasa saya nggak tahu apa yang dipikirkan kakekku, tapi saya kira dia memberi saya semangat gitu dengan suruh membaca itu yang kalau sekarang kan sebetulnya nggak fair ya, maksudnya menggunakan penderitaannya orang lain buat membuat orang lain bersemangat gitu. Tapi itu buku pertama yang saya selalu bawa kemana-mana waktu itu sampai kemudian bahkan ketika saya untuk pertama kalinya mendengar musik instrumental, saya merasa itu kan sebenarnya penyanyinya bisu, jadi makanya yang saya dengar cuma musik gitu. Saking terpengaruh saya dengan itu. Terus buku kedua, ini buku yang membuat saya jatuh cinta sama puisi, itu Simfoni 2-nya Subagio Sastrowardoyo. Saya ketemu di perpustakaan sekolah waktu saya masih selesai SD. Gila, SD udah baca Simfoni dulu. Bukan SD sih. Kalau SD tadi itu, tapi tamat SD saya masuk pesantren dan saya tidak merasa aman di pesantren. Saya cari perpustakaan dan di perpustakaan ketemu. Bener-bener ya, buku ini menyelamatkanmu ya Mas? Iya. Sejak literally. lama ya. Terus buku ketiga siapa ya? Belakangan saya merasa belakangan sebetulnya saya lebih banyak membaca buku-buku yang ditulis terutama oleh mungkin karena saya tumbuh dari struktur masyarakat yang sangat maskulin, sangat feodal, jadi saya membutuhkan buku-buku yang ditulis oleh komunitas-komunitas yang bisa memberi saya perspektif melihat bahwa hidup ini tidak selalu biner seperti itu gitu. Jadi sekarang lebih banyak membaca sebenarnya karya-karya yang ditulis oleh misalnya teman-teman queer gitu, dan penulis-penulis perempuan gitu. Juga karena tuntutan pekerjaan sebagai sekarang jadi direktur MIWF, jadi tuntutan membaca karya-karya
karya-karya bukan hanya yang dirayakan rame-rame gitu, tapi karya-karya yang luar. Oke teman-teman, itulah obrolan singkat Rumah Rengganis bersama tamu kami yang istimewa, Yang ternyata Mas Aan cerewet, Mansur. yang ternyata cerewet sekali. Ternyata banyak sekali yang bisa dibagikan dan belum puas. Nanti kita lanjut ke sesi obrolan. Tadi yang soal MIWF juga mau tanya-tanya lebih lanjut nih, karena nanti Cirebon mau bikin Cirebon Writer selamat. Festival. Konsultannya Mas Aan Mansur langsung ditunjuk. Oke teman-teman, nantikan obrolan kami selanjutnya dengan tamu-tamu lain di Rumah Rengganis. Assalamualaikum, dah, Mas. Thank you. Yoi. Jadi buat Tuh, lagi. udah